Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Supriyanto SPD. Saya sebagai calon pegawai negeri sipil dan menjadi peserta Latsar Angkatan 6 tahun 2022. Di sini saya ingin mendemonstrasikan rancangan aktualisasi dengan judul meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD melalui literasi pojok baca. Saya bertugas di SD Negeri Tupin Raya. Adapun visi dari SD Negeri Tupin Raya adalah terwujudnya sumber daya manusia SD Negeri Tupin Raya yang sehat, cerdas, terampil berdasarkan iman dan takwa. Dan misi dari SD Negeri Tupin Raya diantaranya meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi, mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mengembangkan keterampilan di bidang prestasi akademik maupun non-akademik, meningkatkan keterampilan baca tulis Al-Quran, dan membudayakan keterampilan literasi dan numerasi. Di SD Negeri Tupin Raya terdapat struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala sekolah, lalu terdapat bendahara sekolah dalam pengelolaan keuangan dana BOS, dan terdapat pula komite sekolah sebagai penanggung jawab perwakilan dari warga, dan terdapat dewan guru dimulai dari guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan terdapat guru penjas, guru mapel, dan guru PAI. Di Negeri Tupin Raya melatar belakangi beberapa cakupan. Di antaranya 1. Guru sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari ASN harus mampu berperan sebagai pelayanan publik. 2. Guru sebagai salah satu profesi PNS harus dilandasi oleh nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Dalam kegiatan menumbuhkan minat membaca, khususnya di sekolah, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai agent of change. Tugas dan tanggung jawab guru yaitu mengarahkan atau membentuk perilaku dan akhlak peserta didik agar menjadi lebih baik. 4. Dalam konteks kegiatan literasi, guru sebagai fasilitator sekaligus menjadi subjek dan memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mencari beberapa isu yang terdapat pada SD Negeri Tupin Raya dan menemukan 3 isu yang dapat ditetapkan. Yang pertama, kurangnya minat baca peserta didik. Kedua, rendahnya kedisiplinan ASN terhadap jam masuk kerja. Dan yang ketiga, sistem proses belajar mengajar yang belum kompeten. Ketiga isu yang sudah ditetapkan, saya menggunakan metode USG untuk dapat menentukan satu isu yang akan saya angkat. Dari ketiga isu terdapat poin tertinggi dengan skor 15. Dan isu yang saya pakai adalah kurangnya minat baca pada peserta didik, dengan gagasan isu meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 melalui literasi pojok baca.
Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan jika isu kurangnya minat baca pada peserta didik tidak diselesaikan diantaranya melemahnya daya tangkap siswa dalam mengenal huruf, menurunnya kemampuan siswa dalam tahapan membaca, terhambatnya siswa dalam pengerjaan soal teks, dan menurunnya nilai belajar bahasa Indonesia pada peserta didik. Lalu, terdapat rancangan aktualisasi yang akan saya terapkan di SDN Negeri Tepin Raya mengenai isu kurangnya minat baca pada peserta didik diantaranya. Yang pertama, melakukan pertemuan dengan kepala sekolah perihal rancangan kegiatan pembuatan pojok baca. Kedua, melakukan rapat dengan Dewan Guru. Ketiga, melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca. Keempat, membuat pojok baca. Kelima, membimbing siswa dalam membaca. Keenam, melakukan evaluasi akhir kegiatan membaca. Dan ketujuh, membuat laporan kepada kepala sekolah. Lalu, saya membuat metrik dari kegiatan di atas. Yang pertama, melakukan pertemuan dengan kepala sekolah perihal rancangan kegiatan pembuatan pojok baca dengan tahapannya. Yang pertama, menyiapkan konsep rancangan yang akan diajukan kepada kepala sekolah. Kedua, meminta arahan dari kepala sekolah. Dan yang ketiga, persetujuan dari kepala sekolah. Kontribusi terhadap visi misi pada SD Negeri Tepin Raya. Dengan konsultasi bersama atasan dapat mewujudkan misi meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi. Dengan penguatan nilainya, penguatan nilai organisasi yang mengedepankan demokrasi. Kegiatan kedua, melakukan rapat dengan Dewan Guru dengan tahapan. Yang pertama, menyiapkan undangan rapat sosialisasi. Kedua, menyiapkan ruang rapat. Ketiga, menyiapkan daftar hadir. Dan yang keempat, menyiapkan notulen rapat. Kontribusi terhadap visi misi pada SD Negeri Tepin Raya. Sosialisasi bersama Dewan Guru dapat mewujudkan misi meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi. Dan ketika melakukan rapat sosialisasi kepada warga sekolah, telah melakukan penguatan pada nilai organisasi, bersahabat, atau berkomunikatif. Kegiatan ketiga, melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca dengan tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan untuk membaca. Kedua, menyiapkan format penilaian. Ketiga, mendengarkan siswa membaca. Keempat, memberikan nilai kepada siswa. Kelima, mengelompokkan peserta didik menurut kelompok sesuai kemampuan. Dengan kontribusi terhadap visi misi, yaitu membimbing siswa membaca, maka akan mewujudkan misi membudayakan keterampilan literasi dan numerasi. Dan ketika melakukan tes awal, telah melakukan penguatan pada nilai organisasi yang menciptakan suasana belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kegiatan keempat, membuat pojok baca dengan tahapan. Yang pertama, menyiapkan ruang kelas yang akan digunakan. Kedua, mendesain pojok baca agar terlihat menarik. Ketiga, menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Keempat, menyiapkan buku literatur, meja, dan kursi. Dan yang kelima, memasang rak buku. Kontribusi terhadap visi misi. Membuat pojok baca maka mewujudkan misi mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan menumbuhkan daya pikir kreatif dan inovatif.
Kegiatan kelima, membimbing siswa dalam membaca. Dengan tahapan yang pertama, mengajarkan siswa cara membaca yang baik dan benar. Kedua, mendengarkan siswa membaca. Ketiga, memberikan nilai kepada siswa. Dan yang keempat, memberikan reward kepada siswa yang telah membaca dengan baik. Kontribusi terhadap visi misi dengan membimbing membaca terhadap siswa, maka akan mewujudkan misi meningkatkan keterampilan baca tulis. Dan proses mengajarkan siswa membaca merupakan sikap bertanggung jawab dan profesional. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi akhir kegiatan membaca. Dengan tahapannya, menyiapkan alat dan bahan tes akhir, menyiapkan format penilaian, melakukan tes akhir, dan melakukan penilaian. Dan kontribusi terhadap visi misi, evaluasi akhir mewujudkan misi mengembangkan keterampilan di bidang prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan penguatan nilai, bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap responsif dalam penguatan evaluasi. Dan kegiatan terakhir, membuat laporan kepada kepala sekolah. Dengan tahapan, mengumpulkan bahan laporan, menyusun laporan, dan menyerahkan laporan kepada kepala sekolah. Kontribusi terhadap visi misi, bentuk laporan dapat mewujudkan misi peningkatan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi. Dengan penguatan nilai, laporan merupakan hal wajib dalam setiap melakukan kegiatan. Hal ini menerapkan sikap bertanggung jawab. Pada rancangan aktualisasi ini, saya akan menerapkan rancangan ini pada masa habituasi di bulan Mei hingga bulan Juni. Demikianlah demonstrasi mengenai rancangan aktualisasi. Sekian, terima kasih.